Halo, balik lagi saya Bram dan di sini saya akan sharing gimana sih caranya kamu bisa mencari profitable niche di sosial media di tahun 2021 yang bisa kamu gunakan di Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Oh ya, sebelum aku bahas lebih dalam, kalau misalkan kamu belajar tentang digital marketing, social media marketing, bisnis online, dan kadang aku bikin vlog juga, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah biar aku tambah serius lagi bikin kontennya. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng ya, biar nggak ketinggalan kalau misalkan aku upload video, karena aku kadang upload video langsung mendadak loh. Nah, oh ya, juga jangan lupa untuk cek di deskripsi karena di sana ada link-link penting dari tools-tools saya dan kelas-kelas online saya ya. Karena banyaknya request di DM Instagram yang mereka ngomong gimana sih mas cara mencari profitable niche di dunia online gitu ya, supaya kita bisa tahu kita membahas ini gitu ya. Oke, tapi sebelum saya membahas gimana caranya, mungkin teman-teman di sini harus paham dulu kenapa sih niche itu penting, kenapa niche itu jadi suatu yang sangat penting di sosial media. Oke, di sini saya akan jelaskan 3 hal kenapa niche itu penting di sosial media. Yang pertama itu biar jelas. Biar jelasnya gimana? Biar jelasnya misalkan gini deh, kamu follow influencer, kamu follow akun-akun di Instagram, itu kan pasti karena mereka jelas, mereka membahas sesuatu yang kamu suka. Ya, misalkan kamu follow Chef Arnold atau kamu follow siapa gitu yang jago fitness atau kamu siapa juga yang follow tentang otomotif, misalkan ada Om Fitra Eri, ada Om Mobi, ada Mas Ridwan Hanif dan lain sebagainya. Itu kan kamu follow mereka karena mereka bahas tentang otomotif yang mana itu hal kesukaanmu, misalkan contohnya seperti itu ya. Nah, itulah kenapa kamu harus membuat niche-mu sendiri, kamu harus menciptakan niche-mu itu sendiri. Kenapa? Biar jelas. Kan nggak mungkin kayak misalkan kamu ngeliat si Om Mobi gitu ya, Om Mobi itu tiba-tiba membahasnya tentang diet, kan nggak masuk. Tiba-tiba membahasnya tentang sosial media, juga nggak akan masuk gitu ya. Jadi maka dari itu, itulah pentingnya niche biar kamu jelas. Kan kalau misalkan kamu posting di Instagram, kamu posting di TikTok, kamu posting di YouTube, makanan kamu bahas, golf kamu bahas, otomotif kamu bahas, diet kamu bahas jadi satu. Jadi orang-orang akan bingung. Orang-orang yang baru follow ini atau orang-orang yang belum follow kamu ketika ngelihat profilmu, itu mereka akan bingung kamu sebenarnya itu siapa dan kamu tuh bahasnya apa. Ya, jadi harus jelas dulu ya. Itu yang pertama dulu ya. Jadi kenapa niche itu penting? Yang pertama biar jelas ya kamu itu siapa. Dan yang kedua itu adalah kamu bisa meningkatkan authority. Authority itu adalah seperti apa sih maksudnya? Seperti contohnya orang yang bisa didengarkan atau influence-nya lebih terasa atau lebih terdengar atau lebih berpengaruh ya. Jadi bisa diibaratkan seperti itu. Jadi dengan kamu sudah menentukan niche-mu ya, kamu akan lebih authority-mu itu lebih meningkat daripada yang kamu bahasnya random gitu. Misalkan kamu nonton mobil tadi deh contohnya deh. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang mobil yang sangat worth it sekali sekarang harganya, yaitu Audi A6. Kamu mungkin nyaranin ada mobil bagus, kamu pasti akan dengan mudahnya kamu akan oh iya bagus juga ya, oh iya kamu mau beli deh kalau gitu dan lain sebagainya. Kamu mau beli mobil pasti ngeliat reviewnya Om Mobi dulu, misalkan contohnya seperti itu. Nah, maka dari itu kenapa itu penting? Yang kedua adalah bisa meningkatkan authority. Ketika kamu nanti menjelaskan sesuatu yang kamu ingin jelaskan ya, audiensmu atau followersmu atau fansmu bahkan itu mereka akan yakin apa yang kamu bahas ya itu benar, itu masuk akal dan itu bisa mempengaruhi mereka. Seperti itu. Dan yang ketiga, jelas lebih profitable. Profitable gimana maksudnya? Ya, contoh di real life deh ya. Kalau misalkan deh kita bandingin dokter umum sama dokter spesialis saraf gitu. Di antara kedua dokter ini, siapa yang bayarannya paling mahal? Ya jelas dokter spesialis saraf gitu kan. Nah, apakah saya menyalahkan dokter umum itu nggak bagus? Oh, nggak juga, bagus juga. Karena dokter spesialis saraf awalnya juga dari dokter umum, belum mengambil spesialis. Nah, tapi kalau misalkan disuruh milih, ya mending jadi spesialis yang expert di bidangnya, ya. Jadi ketika kamu misalkan bahasnya tentang fitness deh misalkan ya, kamu misalkan bahasnya tentang fitness, ya. Nah, ketika konten-kontenmu semua membahas tentang fitness olahraga dan lain sebagainya, ya, orang-orang akan menilai bahwa kamu tuh expert di bidang fitness. Dan orang-orang yang akan misalkan mau nurunin berat badan atau membentuk otot atau mau sehat, pasti kontaknya akan ke kamu. Gimana caranya supaya fitness yang baik dan benar? Ya kan contohnya seperti itu. Karena orang-orang sudah tahu bahwa kamu expert di bidang fitness. Nah, itulah kenapa di situ penting ya. Kita ulas lagi dari awal. Yang pertama tadi biar jelas ya. Yang kedua bisa meningkatkan authority. Yang ketiga bisa lebih profitable.
Jadi maka dari itu, niche itu adalah hal yang sangat penting ketika kamu mau mulai bikin konten di sosial media dan kamu juga mau jualan di sosial media, itu juga bisa. Oke Mas Bram, tapi aku masih bingung nih, untuk nentuin niche-nya gimana ya? Nah, kamu bisa lakukan yang namanya content brainstorm. Oke, content brainstorm ini digunakan untuk membrainstorming, kamu bisa menjelaskan, membreakdown lebih dalam harusnya apa yang kamu bahas, seperti apa, dan bagaimana. Ya, contoh misalkan kamu tulis ada 4 niche, ya ada 4 niche. Contohnya kamu tulis bisnis, kamu tulis fitness, kamu tulis otomotif, kamu tulis tentang kuliner gitu ya. Kamu breakdown semua 4 niche itu, ya. Dari 4 niche itu tadi, tulis lagi topik-topik apa aja yang bisa kamu buat topiknya berdasarkan niche itu tadi, ya. Dan ketika kamu sudah bisa membreakdown ke 4 niche itu, berikut dengan topik-topiknya di bawahnya, kamu akhirnya akan menemukan dari 4 niche itu, mana niche yang paling kamu gampang untuk menemukan topiknya, dan mana niche yang paling susah untuk kamu menemukan topiknya. Dengan begitu, kamu akhirnya bisa menentukan, oh ternyata kalau misalkan dari 4 tadi, misalnya gugur 2 deh. 2 ini kamu sulit banget untuk nentuin niche-nya. Misalkan kamu bahasnya antara fitness atau kuliner, gitu ya. Di antara 2 niche ini, antara fitness dan kuliner, kamu akhirnya bisa tuh untuk nulis topik-topik yang banyak banget. Kamu semangat banget untuk nulis topik tentang fitness dan kuliner. Nah, dari fitness dan kuliner, itu kamu juga harus ambil salah satu. Dari kedua niche ini, mana yang paling kamu sukai banget dan mana paling banyak dicari sama orang? Apakah paling banyak orang mencari tentang fitness? Apakah orang paling banyak mencari tentang kuliner? Kalau misalkan kamu juga mau akhirnya mengambil di fitness, apa aja yang bisa kamu jual di sana? Kalau misalkan kamu akhirnya bahas tentang kuliner, apa aja yang bisa kamu jual di sana? Nah, itu juga kamu harus lihat. Ya, kamu harus breakdown lagi. Kalau misalkan kamu di fitness, apa aja yang bisa kamu jual? Misalkan kamu bisa jual endorse, jelas ya. Kamu juga bisa jual alat olahraga, kamu bisa jual gym, kamu bisa jual kuliner atau makanan diet, kamu bisa jual kelas online-nya, kamu bisa jual e-booknya, kamu bisa jual banyak ya. Nah, kalau kuliner misalkan apa? Kamu bisa jual makanan atau minumnya, kamu bisa jualan sistemnya, kamu bisa jualan endorse juga jelas ya, atau apalagi dan lain sebagainya. Itu kamu harus pikirin. Jadi dari fitness dan kuliner itu dilihat mana yang peluangnya paling banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kamu juga harus berpikir, seandainya antara fitness dan kuliner, kamu akhirnya tadi mengambil fitness gitu ya. Oke, aku akhirnya ngambil fitness nih Mas Bram, aku harus ngapain? Nah, berikutnya kamu harus breakdown lagi. Jangan hanya berhenti di fitness. Nah, misalkan tadi kamu bahas fitness. Nah, fitnessnya untuk siapa? Fitnessnya untuk mak-mak. Mak-mak yang seperti apa? Mak-mak kan banyak. Misalkan mak-mak yang kerja. Jadi, kamu bisa membahas juga fitness untuk mak-mak yang wanita karir gitu misalkan. Atau bisa lagi, kamu juga bisa fitness untuk mak-mak yang baru saja melahirkan. Nah, itu juga bisa. Jadi, misalkan nih, kamu akhirnya milih fitness. Nah, fitnessnya untuk siapa? Untuk mak-mak. Mak-mak yang gimana? Siapa mak-mak yang seperti apa yang butuh fitness? Oh, mak-mak yang butuh fitness adalah mak-mak yang baru saja melahirkan. Nah, jadi kamu tulis secara jelas kan. Jadi, aku akan membantu fitness untuk mak-mak yang baru saja melahirkan. Nah, jadi ketika kamu menulis seperti itu, kamu akan jelas memanggil siapa dan kamu akan membantu siapa. Dengan kamu menulis seperti itu, membantu emak-emak yang baru saja melahirkan untuk menurunkan berat badannya. Nah, kamu bisa jualan suplemen, kamu bisa jualan catering diet, kamu bisa jualan e-booknya, kamu bisa jualan kelas online-nya, kamu bisa jualan dan macam-macam lah ya. Jadi kamu bisa calling out, jadi emak-emak itu yang baru saja melahirkan itu supaya mereka belajar ke kamu. Dengan spesifik seperti itu, jadinya kamu, oh emak-emak yang seperti tadi akhirnya ngerasa, iya ya, bener juga ya, aku mau belajar sama dia, aku mau beli barang-barangnya, biar apa? Kamu mencapai impian emak-emak itu supaya kurus lagi seperti sebelum melahirkan, atau menyelesaikan masalah dari emak-emak tadi. Karena kan ada saja mama yang akan kelihatan gendut ketika sudah melahirkan, dan kamu membantu masalahnya yang gendut tadi supaya hilang. Nah, itu juga bisa. Ketika kamu ya bisa membantu menyelesaikan masalah seseorang, atau kamu bisa membantu seseorang mencapai impiannya, itu akan dibayar mahal di sana. Nah, jadi mungkin seperti itu dulu ya di video ini, tips untuk mencari profitable niche. Jadi semoga dari video ini kamu bisa belajar banyak, dan di video selanjutnya aku akan bahas gimana caranya kamu bisa dapetin follower lalu mengubahnya ke customer atau klien di Instagram. Tapi sebelum itu, dan biar kamu nggak ketinggalan juga, sekali lagi untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya, karena aku akan update video itu secara tiba-tiba. Biar kamu nggak ketinggalan, kamu bisa klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya. Jadi mungkin seperti itu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa in the next video. Bye.